إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين، خصوصا لوالدينا وقرابتنا وأستاذنا، وخصوصا علىكم بنيتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا بابك يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف. Bab yang ketiga pada menyatakan marah. Ketahui olehmu bahwasanya marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan, karena menyebabkan ia pada anggota yang zahir akan memukul dan memaki dan membunuh, dan di dalam hati akan dendam dan dengki dan sukacita dengan kena balak mereka yang dimarahinya, dan duka cita dengan mendapat ia akan nikmat, dan mencita-cita atas membuka rahasianya, dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi binasa. Bis cerita yang kemarin Lopo cakap ini, yang selanjutnya itu tentang marah. Jadi perlu kita ketahui salah satu daripada sifat yang tercela yang ada di dalam hati kita adalah pemarah, yang banyak datangkan keburukan atau kebinasaan. Karena marah itu menyebabkan anggota zahir kita, tangan atau kaki, bakal mukul seseorang yang kita marahi, dan memaki mulut kita bakal memaki yang dimarahi, dan saking pesaknya kemarahan kita bisa membunuh. Dia orang yang bunuh itu faktornya karena dia marah. Orang yang membunuh. Sudah itu di dalam hati, kalau orang marah itu ada dendam, ada dengki, kemudian suka pula atau pengen orang yang kita marah itu dapat balak, dan kita tak suka dia dapat nikmat. Jadi sebab seseorang marah itu macam-macam. Ada kalanya karena bermusuhan, ada kalanya karena seseorang atau sesuatu
yang dibuat oleh seseorang itu tidak sesuai dengan apa yang kita sukoi atau apa yang ada selera kita. Mat kita makan tidak cocok dengan pendapat kita, tidak cocok dengan yang kita maksud, tidak cocok dengan selera kita, buat kita makan. Itu dengan seseorang seperti kawan atau memang musuh. Kalau dengan orang-orang dekat gitu, itu tadi faktor karena banyak gawe yang tidak kita sukoi yang dibuat oleh seseorang. Kalau orang lain barangkali dia musik gitu tentang urusan kita, sehingga kita tidak setuju juga, sehingga buat kita marah. Jadi faktor dari marah tadi, sebab dari marah tadi banyak jadinya, poginya. Bisa kita mukul, bisa kita bercaci makian, dosa kalau timbulnya. Sebab dari marah itu banyak apanya timbulnya. Nah, kalau lapakanian, dendam, nah, kita bunuh-bunuhan. Efeknya banyak. Dosa yang timbul gara-gara marah itu banyak. Maka diperintahkan Tuhan dibuang sifat marah yang ada di dalam hati. Karena dia banyak menimbulkan keburukan, bukan sekedar marah. Sudah tuh bisa pula muka kasio. Nah, kita nyeritakan keburuknya. Kalau kita marah dengan orang tuh, kita buka galau keburuknya di hadapan seseorang untuk melampiaskan kemarahan kita. Nah, jadi ratau keburukan yang timbul daripada marah yang telah berlebih-lebihan. Dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Jadi nak nahan marah itu perkara yang paling penting, tergolong termasuk yang paling penting di dalam agama. Karena itu tadi dengan marah itu. Kalau biasa kita marah, itu lama-lama kita tuh marah, kita tuh jadi parah. Karena udah pernah kita biasakan nahannya. Istilah kalau tumbuh-tumbuhan betunas berkembang besar. Kalau biasa kita tahan, dia jadi tidak subur. Sehingga lama-lama kita terbiasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati, innama asy-syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Artinya tiada yang sangat kuat itu yang tiada merubuhkan dia oleh beberapa laki-laki. Hanya sonya yang sangat kuat itu yang memiliki ia akan dirinya pada ketika marah. Artinya kuasa ia menahan dirinya daripada umpama memaki dan memukul pada ketika ia marah akan seseorang yang lebih dhaif atau lebih lemah daripadanya. Tetapi orang yang kuat itu bukan seseorang yang bisa mengalahkan seseorang. Atau lelaki yang kuat itu bukan bisa mengalahkan ketika bertarung dengan orang lain, orang itu bisa rubuh. Bukan itu yang dikatakan kuat, tapi orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan diri dia ketika marah. Bisa nahan nih. Bisa tidak marah. Nah, itu yang disebut kuat. Orang yang
nak kita marah itu, kita sanggup untuk mukulnya. Kita sanggup untuk mencacinya. Berani kita. Tapi kita tahan. Bukan karena kita takut dengan seseorang tuh. Karena kita memang sengaja untuk nyalankan itu. Orang kalau kita nak lawan telah. Kalau kita nak katoi, kita pun benar. Nah, tapi kita tak nak. Kita tahan. Itu elok namanya. Itu yang namo nahan marah namanya. Kalau memang kita tak berani melawan, tak sanggup untuk beradu mulut dengan dia, itu kenyok. Nahan marah, kena takut. Karena tak siap. Pada awak kalau beradu pukulan bisa menang. Beradu mulut awak benar bisa menang. Naik ke pengadilan bisa menang. Tapi kita tinggalkan. Itu elok, bukan elok, bukan lolo namanya. Asal tujuannya memang benar-benar kita melatih diri kita untuk nahan marah. Dan bersembah seorang laki-laki bagi Rasulullah SAW. Ada apa? Sahabat bertanya kepada Rasul, suruh olehmu akan diaku dengan satu pekerjaan dan sedikitkan olehmu. Kata sahabat itu, wahai Rasul, bagi aku satu amalan. Tapi tidak sulit, tapi dikit. Maka bersabda Rasulullah SAW, la taghdab. Artinya jangan engkau marah. Maka mengulang-ulangi laki-laki itu akan pertanyaannya. Maka mengulang-ulangi oleh Rasulullah SAW. Kan sabdanya, la taghdab. Sampai 3 kali. Yang lain lagi Rasul bagi, la taghdab. Ada tak yang lain lagi Rasul? La taghdab. Jangan marah tu bagi. Sampai 3 kali. Kalau kelas hadis menyebutkan 3 kali, itu pentingnya. Apa yang pernah kita dengar hadis yang disebutkan Nabi sampai 3 kali? Ummuka, ummuka, ummuka. Ibu engkau, ibu engkau, ibu engkau. Kada sopat tu kan? Sekelas dengan tu, la taghdab, la taghdab, la taghdab 3 kali. Ada yang lain lagi, kata sahabat dengan Rasul. Dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah akan 2 perkara. Biasa kan? Pada ketika marah tu 2 perkara. Yang pertama daripada kedua memecahkannya, menahannya pertama. Dan tiada aku kehendaki dengan memecahkan itu menghilangkan sama sekali maksud Nabi atau maksud pengarang kitab daripada hadis yang di atas. Mecahkan marah itu bukan hilangkan sama sekali marah itu dah. Karena bahwasanya tiada hilang, ya sama sekali. Kalau kita lah punya sifat marah, itu tidak ada hilang sama sekali dah. Ada. Ini model manusia kok ada memang tak tukang marah. Ada yang memang ahli marah. Orang yang ahli marah itu, dia tidak bisa hilang kemarahnya tak. Dia kan punya keahlian marah. Dikit-dikit marah kan. Tidak bisa hilang. Walaupun dibaca ayat, maknalah sampai tamat Quran dibaca dia tu. Tak pemarah dia kan. Dan tiada seyok-yok bahawa ia hilang. Bahkan jika ia hilang. Bahkan jika hilang ia, niscaya wajib menghasilkannya. Kita tidak ada sepantasnya nak menghilangkan marah tu kalau. Bukan nak dihilangkan tapi ditahan, disapi,
Istel bahasa itu kan. Jika hilang iyo, maka tidak tiknya di kita, niscaya wajib menghasilkannya. Kalau memang tidak ada tukang marah, itu harus dipelajari. Itu pula modelnya. Kalau ada tukangnya sama sekali. Atau kalau kita ahli marah, tiba-tiba ada tukang yang marah, berarti ada tak beres di kita tu. Apalah, tak waras lagi. Bahaya, biasa dia pemarah kan? Apa nak mati lah. Orang yang pemarah tu kalau dia nak mati, tu dah ada pemarah je tak tu. Kalau ada orang pemarah, seminggu 2 minggu ke dia kalau marah, awas. Ada yang lain lah tu. Apa dia nak mati? Apa dia pening? Saking peningnya lah kan? Itu kalau model orang pemarahnya. Kalau orang tak tukang marah tadi, pelajari. Sebut sih kewajib. Nah, itu pula modelnya kan. Matikai tu. Anak nak takut. Karena bahwasanya ia perkakas bagi memerangi sekalian kafir. Di zaman Nabi itu, maka ada guna supaya orang kafir tak ada basing kata nak ngolahkan orang Islam. Itu gunanya. Modal kita pun macam tu kok. Kalau andaikan kita tidak ada tukang apa-apa, apalagi dengan urusan marah, orang berani dengan kita. Berani dia. Anak kita macam tu kok. Ayah apalah, ada marah, dia marah dah. Kita dengan orang tua ni, kalau dia pemarah kan kita tak nak basing kata muat yang eloknya lah, kita tak berani. Saking takut kena marah. Bagi yang buruk. Zaman Nabi itu berguna. Kalau nak bertarung, nak perang tu, nak tukang tu ngamuk. Kalau nak tukang macam mana? Letter pancung ni nak orang kafir. Orang tukang marah tu dia ketika marah tu kuat. Mengguna itu dan menegah daripada segala kejahatan. Jadi kalau ada kejahatan, orang yang berani marah, ya bisa nyetir. Apalagi orang ditakuti dengan kemarahan dia tu. Jadi orang tak nak membuat jahat, takut dengan dia tu, dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Tengok kalau ada guru pemarah di kelas. Nah, itu tak berani amat murid libur nak alpa-alpa tu. Takut dia. Kalau guru baik lah, nanti dikit sama murid di kelas tu. Nah, tidak lah, nanti sanksi. Nah, tentu maksudnya kan. Kita nak nyuruh kebaikan dengan anak tu. Apalagi dia tahu orang tua ke macam mana. Takut dia. Ajum sekali, ajum 2 kali, ajum 3 kali dia nurut lah tu. Ngeri orang tua marah. Dan adalah marah itu seperti anjing perburuan. Dan hanya sonyo dikehendaki dengan memecahkan itu, mengajarnya hingga mengikut ia akan akal dan akan syariat. Diistilahkan marah itu macam anjing perburuan tu. Anjing itu kan sebenarnya hewan yang tak elok. Cuman ada gunanya, kapan gunanya? Kalau kita punya untuk jaga kebun, untuk jaga rumah, ada tempat-tempatnya. Nah, yang tak cocok kok awak pemarah kok galau ya saat tak cocok dan selera marah, itu yang salah. Anjing model tu yang tak elok. Siapa bergigit? Jadi kalau kita pemarah sama dengan anjing tadi. Anjing pemburuan ni. Anjing pemburuan tu kalau macam tu tak ada nurut ajam tuan ni. Tak ada pakai kita tuan tu.
Ini pemarah gitu diistilahkan macam anjing pemburuan. Dia nurut perintah Tuhan nih. Jadi kalau marah gitu tuh, ngikut akal dan ngikut syariat, elok. Nah, usahakan macam tuh. Marah gitu tuh, ngikut akal, ngikut syariat. Nah, yang tidak sesuai dengan akal tuh, dosa dimakan. Yang tidak sesuai dengan syariat, dosa makan. Apalagi dilarang oleh syariat. Akal dan naimo juga. Maka bergerak-gerak iyo dengan sebab petunjuk daripada akal dan syara. Jadi ketika marah itu patoknya akal dengan agama. Nah, kalau nak menggunakan kemarahan tu dan diam iyo dengan sebab petunjuk daripada keduanya. Kalaupun tidak nak marah, tengok juga dengan akal dan dengan agama. Kalau kita tidak ada nak marah tu tengok akal sesuai tak dengan akal, sesuai tak dengan agama. Nah, kalau cocok, jangan marah. Kalau nak marah, itu gua tengok dengan akal, tengok dengan agama. Kalau cocok, marah. Maka ada seseorang tu sayang, ada orang preman tu sayang dia ada preman gitu. Berguna. Ay sayang yang nang kau bertaubat. Ada kena ini dia. Sebab kalau berurusan yang payah-payah, berurusan yang menakutkan, mengancam, nah kalau perunding dengan dia itu selesai. Dengan orang-orang yang modal preman tu. Kadang-kadang tu orang berguna dalam preman. Dalam keadaan genting, guna dengan preman tu. Pas hal-hal genting. Dan tiada menyalahi akan keduanya. Seperti menurut oleh anjing perburuan akan perintah tuannya. Dan yang demikian itu mungkin dengan bersungguh-sungguh pada mengajarinya. Di marah itu. Sedangkan anjing bisa ngikut perintah tuannya. Apalagi lah nafsu marah kita tu bisa dididik. Yang itu istilah kan. Asal kita memang nak didiknya. Dan yaitu membiasakan akan lambat marah dan membiasakan memaafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Cara didiknya, pertama biasakan jangan segera amat marah. Apa dulu, berkaji-kajian dulu dalam hati itu kan. Yang kedua biasakan memaafkan supaya dia tu jangan apa ni yang marah hendak. Yang ketiga, apa yang menyebabkan kita marah tu dihindari. Nah, itu cara pendidiknya. Pertama biasakan lambat marah, kedua biasakan memaafkan, ketiga biasakan mana yang datangkan kemarahan kita tu hindari. Galak kita tu nyebut, daripada aku marah dengan dia, baik berhentilah, kan? Berarti itu namanya menghindarinya. Kaki aku nak marah, kaki aku macam tu, aku nak marah, dia nak marah, tadi Jadi perkara-perkara yang datangkan kemarahan kita tu hindari. Daripada kita marah, tu sering tu pada kita tu. Secara tak langsung kita tu lah ngerti. Cuma tak tahu nak duduknya di mana. Yang kedua, memeliharakan marah itu pada ketika bergerak-gerak dengan menahan akan barang yang di dalam hati. Dipelihara. Kalau ada tergerak asa itu, ditahan.
Dan menolong atas menahannya itu oleh pengetahuan dan pekerjaan. Adapun pengetahuan, maka bahwaso mengetahui iyo akan bahwasonya tiada ada sebab bagi marahnya melainkan bahwasonya ingkar iyo pada berlaku sesuatu atas kehendak Allah Ta'ala. Tiada atas kehendak dirinya. Dan inilah sehabis-habis jahil. Yang kedua, kita mesti tahu, mesti ada ilmunya. Setidaknya kita tahu bahwa yang terjadi itu Tuhan jadi. Itu harus kita datangkan supaya dengan geraman hati itu, entah terjadi yang buat kesalnya gara-gara itu awak dah dapat jadi. Lalu kita balikkan ke Tuhan, kedua dia, walaupun tak ada pun kedua. Jadi kalau kita tak ada balikkan ke Tuhan, itu sejahil-jahil manusia namanya. Kenapa? Apa yang berlaku di atas dunia kok tak semata-mata sesuai dengan apa yang kehendak kita tu, apa yang diselera kita tu, itu harus kita pakai. Walaupun orang tua anak buah kita lah. Kalau kita bos, kenapa? Karena yang berlaku, yang memperlakukan segala yang terjadi atas dunia ke Tuhan, bukan kehendak kita, bukan diri kita. Nah, itu harus kita ketahui pasti. Kalau macam itu, ada Tuhan yang menjadikan, pasti banyak kejadian yang tak sesuai dengan selera kita. Nah, itu harus didatangkan supaya ada. Ketika marah setidak-tidak paling tidak didatangkan Tuhan yang nyatinya. Dan lagi mengetahui ia bahwasanya marah Allah Ta'ala lebih besar daripada marahnya. Dan limpah karunia Allah Ta'ala lebih besar. Beberapa kali lebih besar. Beberapa kali mendurhakai ia akan Tuhannya. Maka tiada marah Allah Ta'ala akan dia. Sudah itu kita kaji pula. Tuhan kalau nak marah dengan kita kok, tak cukup dari kita kok. Berapa banyak dosa kita? Berapa banyak kali, berapa kali kita mendoakan Tuhan? Mantap-mantap lagi naik nafas. Kalau Tuhan nak seperti kita tu, pemakam yang kita tu, bernapas kita tak gila, saking banyak kesalahan kita. Tapi Tuhan tak pernah macam tu. Kalau Tuhan kita baik, kita harus baik tu lah nyangkut. Bangun kesalahan kita, pelak terhitung Tuhan tak marah. Dan dalam piaskannya kemarahan, ditunggu yang kita bertaubat. Mestinya kita tu sebagai makhluk Tuhan tu kita pemaaf go. Tuhan tu ngajar kita. Kalau sepemarah kita ke Tuhan, sudahlah kita. Dan hendaklah engkau ingat akan bahwasanya engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada yang engkau marahi itu mengikut perintah engkau. Perintah Tuhan kita pun jangan pemarah. Yang marah, yang perlu kita marah itu, yang penting be, yang bersangkut paut dengan syariat be. Dah bersangkut paut dengan syariat, tak jadi dosa istilah itu. Biar ada jadi dosa. Kalau jadi dosa, marah pun bukan marah macam model kita tu, kemahamuk tu nyo, marahnya nasihat namanya, yang diperintahkan agama tu, bukan ngamuk-ngamuk tu nyo. Kalaupun ada kesalahan menurut syariat pada seseorang yang nak kita marah itu, bukan kita amui, tapi kita nasihati. Nasihat itu namanya
lampiasan kemarahan. Ngamuk-ngamuk itu tak boleh, walaupun orang salah. Adapun pekerjaan bahwa berkata yo, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau lagi marah, coba a'udzubillahi. Nak ada hilang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali dah nak a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai 3 kali tak nak lari. Yang di dekatnya orang tu. Kita tergak nak marah rasanya kan. Atau kita kena marah. Kita kena marah tu nak marah apa? Dulu. Pegat 3 kali. Dalam rasa daripada bertarung ni nak lari. Soalnya kalau tak ada lari, setan tu di tengah kenanya. Makin lama dia makin kumpul. Kalau kita lari, ada yang nungguin kita, setan berbagi. Ada yang tunak di situ di. Kalaupun dia nak ngojok, dia ngojok, nyuruh kita balik ke sana lagi. Datang orang yang kawan kita bermarahan ni. Nah, kalau kita ada anak, dia bubar lah tu. Kenyak setan ni, sekok telah tunaknya, makin lama kita nahannya makin kumpul dia tu. Itulah kalau kita lama tak tahan tu kan. Lala jadi ya. Dia kumpul kalau atau meniling gitu. Apa kata dia tu? Kau pun marah. Apa yang salah kau? Tuh, yang pertama dulu sampai ke ujung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak, kita boleh praktek kalau bini kita marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana rupai tambah amat bedak dia. Pandiok tu lah. Kalau dia tersinggung pula, setan nanti aku. Tambah amat dia marah itu lari lah. Kalau kita sanggup itu berarti kita tu buatlah baik tu, dah ada marah tak kita tu. Berani kita depan dia tu kan. Saya tahan gitu. Karena kita tak ada emosi. Kalau kita emosi tak ada tak tu. Maksud kau? Tu kita. Ada dah. Kalau kita sempat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia mau tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tak jadi dah tu, bertarung dah. Kan ada tabung yang mulut kita. Karena marah itu karena syaitan. Dia marah kita, dia bantu setan. Maka jika tiada berhenti marahnya dengan ini perkataan. Kalau sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim berapa kali tak berhenti tambah amat marah kita. Maka hendaklah ia duduk. Bawa duduk. Duduk melepok. Jika ia berdiri. Kalau kita dalam keadaan emosi tadi, tegak, a'udzubillahi bawa duduk. Dan hendaklah ia berbaring jika ia duduk. Kalau dah duduk tak nak go, buat baring. Dan jika tiada diam marahnya, tak kau berhenti, tambah emosi, tambah merah muka. Dengan duduk atau baring itu, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Bawa ambil air sembahyang. Kasut kau kalau tes, hilang lah kau. Alhamdulillah, sudah duduk.
baring miuduk. Sabda Nabi SAW, inna syaitana khuliqa minan nari wa innama tudfi'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Artinya bahwasanya syaitan itu dijadikan daripada api dan hanya sonya dipadamkan akan api dengan air. Maka apabila marah seorang kamu, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Dimarah tuh daripada setan. Setan dari api. Nak ngilangi api tu pakai uduk ni. Nah, kalau tak kau padam, macam mana saya tak? Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innal ghadaba jumratun fi qalbi bani adama, ala taruna illa jumrati ainaihi wa intifakhi awdajihi, faman wajada min zalika syai'an falyadrib khaddahu bil ardi. Artinya jago-jago, hati-hati, bahwasanya marah itu seperti bara api pada jantung anak Adam. Adakah tiada melihat kamu pada merah dua matanya? Kalau nak tengok kan bahawa itu dari setan. Ketika orang marah, matanya merah, jantungnya berdebar panas, badannya panas, dan bengkak urat lehernya. Leher timbul. Maka barang siapa mendapati ia akan sesuatu daripada demikian itu, maka hendaklah memukulkan ia akan pipinya dengan bumi. Kalau kita terjadi macam tu, merah mata kita, kencang warna leher kita, pada jantung kita panas, ambil tanah tu, bubuk ke pipi kita. Ini menunjukkan kepada menetapkan semulia-mulia anggota daripada sehina-hina tempat, supaya pecah oleh takaburnya. Itu tu nak menghinakan kita tu. Lepakkan tanah tu ke pipi kita tu. Awak mulia, makhluk yang mulia, cuma lebih eloklah tanah daripada kita pun. Tanah di bawah genai. Yang ia sebab besar pada marah itu, dan supaya mengetahui ia akan bahwasanya dirinya hamba yang hina, tiada patut ia membesarkan diri ketika marah itu sama dengan terkapur. Itu kan kena marah tu kena hina kan, kita kena hina kan, itu tak telap, padahal kita kau memang hina. Dan ketahui olehmu bahwasanya menahan akan marah itu kelakuan yang sangat baik. Telah memuji akan dia oleh Allah Ta'ala di dalam Quran dengan firman-Nya, wal kaziminal ghaiz, artinya dan yang menahan mereka itu akan marah. Jadi wajib hukumnya, saking pentingnya hukum nahan marah. Kalau bagi hal-hal yang tidak penting, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kazuma ghaizan walau sya'a an yumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati amnan wa imanan. Artinya barang siapa menahan ia akan marah, dan jika menghendaki ia meluluskannya, niscaya kuasa ia atas meluluskannya. Niscaya memenuhkan Allah Ta'ala akan hatinya pada hari kiamat, daripada sentosa dan daripada iman dan daripada satu riwayat daripada ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di kata Nabi, siapa nahan marahnya sementara dia bisa pantas untuk marah. Pantas berarti kita benar, sudah itu bisa berarti kita telap melawannya, tapi tidak ada dikabulkannya, tidak ada dibuatnya marah itu tak. Walhal kalau nak marah itu pantas lah, walhal kalau nak marah itu telap lah.
cuman kita tahan. Itu besok di hari kiamat Tuhan penuhkan hati kita dengan iman. Karena hari kiamat itu yang paling penting cuma iman. Artinya saking elok. Maka hadis tentang marah termasuk di dalam 40 hadis yang termasuk 40 hadis yang dipilih. Saking eloknya. Hadis pilihan, hadis arba'in namanya kan. Jadi seko amal kok cukup untuk memasukkan kita ke rahmat Tuhan. Seko amal daripada marah kok cukuplah untuk bekal kita menghadap Tuhan. Itu maksudnya saking elok itu. Dipenuhi dengan iman di hari kiamat ini. Dipenuhi dengan ridho Tuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa menahan marah itu alangkah pentingnya, alangkah besarnya banyak. Tidak ada hina dah orang telah menahan marah. Cuman satu ketika marah itu boleh digunakan untuk nakut anak. Kalau kita ngajak nakut ini namanya, bukan nak ngamuknya yang ada. Sudah tu kita belajarlah marah tu di tempat yang patah pantas ya. Kenapa? Kalau kita menempatkan kemarahan di tempat yang patah pantas ya, tidak banyak lah yang nak kita marahi. Ada banyak lah. Cuman kalau tidak ada kita tempatkan marah kita tu nak kemana, asal ada cocok dengan selera, itu banyak. Kalau kita tempatkan ke yang sepantasnya, pasti kita tidak ada banyak marah. Apalagi dengan dalam keluarga lah kita khususnya kan. Kalau segalanya kita bahas, makalah terus kita jadi. Datik yang kita pilih tidak. Asal ada cocok dengan selera kita, ada cocok dengan pendapat kita, cocok dengan kehendak kita marah. Itu tak ada berpilih nama itu. Tengok kok yang dia anak tu. Bolehlah apa tak yang dia buat tu. Dia makan es, tiap dia makan es kita marahi. Siano tu makan es pula batuk. Pakai kajian kau gitu tu. Tu barulah yang batuk pula nak diubat-ubat. Dia tengok-tengok kau. Dia ada nak ngaji. Boleh cara main. Wallahu a'lam. Bab yang keempat, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وفقنا لمرضاتك وثبتنا على دينك اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم اهدنا يا هادي خبر لنا يا خبير بين لنا يا مبين اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم آتنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا
واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا وسلم اعتقادنا وسلم معرفتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.